Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sambil mempersiapkan diri, jangan lupa perlengkapan pembelajaran disiapkan. Buku yang sebelumnya, atau pelajaran yang sebelumnya, silahkan dimasukkan tas. Yang di meja cukup perlengkapan, yaitu pelajaran kita, yaitu akidah akhlak. Waduh, Bu Jumi ini rapi banget. Nah, Pak Rafi, rambutnya kenapa nggak disisir? Ayo. Sudah, Pak. Dulu ya, Nak ya. Biar bagus, biar sayang oleh Allah. Katanya Allah kan, Allahu jamil, wallahu yuhibbu jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Makanya kita harus berhias diri. Salah satunya merapikan jilbabnya, merapikan rambutnya, merapikan ruangannya, biar supaya indah. Oke. Sudah, semuanya sudah siap ya? Dimulai pelajarannya. Siap, Pak Guru. Bapak ini perhatikan, alhamdulillah masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Iya, lengkap semuanya ini ya. Oke. Tujuan dari belajar ini sama dengan kalau kita itu adalah berniat. Kita melakukan sesuatu itu niatnya apa? Misalnya, anakku Nailir pergi suruh ke pasar oleh ibunya. Sana nak pergi ke pasar sama ibunya. Tapi ternyata dia ke pasar aja. Nggak tahu tujuannya ke pasar itu apa. Entah itu disuruh beli kesemek kah, disuruh beli cabai kah, kan harus tahu. Nah, ini tujuan pembelajaran adalah bagian daripada niat itu, agar supaya goalnya nanti tercapai. Yaitu anak-anakku semuanya yang saya banggakan, nanti setelah belajar ini diharapkan mampu setelah melihat gambar nanti Bapak tanyakan menunjukkan sikap tercela, meliputin ini ada 5, ada urutannya, hasad, ujub, sombong, riya, dan turunannya. Terus yang kedua yaitu adalah setelah berdiskusi. Nah, nanti di sesi berikutnya ada diskusi, semoga cukup waktunya ya. Setelah berdiskusi, anak-anak semuanya dapat menghindari dari sifat tercela tersebut, tentunya dengan benar dihindarinya. Yang kedelapan, setelah berdiskusi, wah tujuannya banyak banget ya, ya harapannya banyak ya, berarti tujuannya. Oke, lanjut. Tolong anak-anakku yang kami banggakan, diamati gambar di atas. Gambarnya muncul, apa kira-kira? Oke, anakku Raffi, gambar apa itu? Gambar naik haji, Pak. Tapi selfie. Oh, selfie yang lagi pamer. Tren zaman sekarang ya. Ya. Ini itu gambar bersedekah, tapi pamer. Jadi materi kali ini yaitu tentang apa kira-kira? Yaitu tentang riya. Berasal dari kata bahasa Arab yaitu aryaku atau menampakkan. Jadi riya adalah seseorang melakukan perbuatan ibadah dengan maksud pengen dilihat atau pengen dipuji oleh orang lain. Sedangkan menurut Imam Ghazali, riya itu adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal tentang kebaikan. Jadi ya dari dalam hatinya, bahkan Imam Ghazali mengatakan tidak cukup apa yang dilihatkan. Ternyata riya ini ada 2 bentuk. Satu dalam bentuk niat. Wah, saya melakukan ini agar supaya apa? Nanti adalah dipuji, misalnya Pak Ahmad Hidayat menyisir rambutnya dengan rapi, dengan pakai apa itu yang bikin moha itu, yang bikin klimis. Atau Bu Hamidah pakai oli pera biar glowing. Ternyata pengen dipuji skincare, Pak. Iya, Pak. Iya, ternyata pengen dipuji Pak
Pak Hidayat supaya ketemu di kantin. Wah, biar dapatkan senyumnya si dia. Wah, ini bahaya. Jadi niatnya ternyata bukan yang pertama tadi ya. Allahu jamil wallahu yuhibbul jamal. Ternyata kita bersolek itu ternyata agar supaya disayang oleh Allah. Allah itu indah, menyukai keindahan tadi. Tuh, dalam bentuk perbuatan ya, perbuatannya tadi pengen ketika melakukan sesuatu misalnya pergi ke kantin gara-gara pakai rambut yang apa itu disisir rapi supaya dipuji, atau ke Korea-Koreaan anak sekarang ya. Jadi biasanya perbuatan riya ini melebur menjadi satu, antara niat dan perbuatan itu melebur jadi satu. Oke. Sip, lanjut. Nah, dalil tentang riya. Silahkan Pak Maladi, silahkan dibaca ayatnya. Iya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Nah, Erni tolong dibaca artinya. Baik, Pak. Artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sudah, Pak. Oke, ini salah ketik ya, nanti dibenarkan ya, nanti Bapak benarkan. Ini contoh daripada perbuatan riya. Nah, itu secuil contoh, tapi cukup menggambarkan perbuatan riya, berbangga-banggaan. Oke, selanjutnya bahaya riya. Bahayanya apa sih riya itu? Ya, yang orang yang suka tadi ingin mendapatkan sesuatu bukan karena Allah akan merasa hampa jika perbuatannya ternyata harapan ternyata tidak ia dapatkan. Maksudnya ketika kita melakukan sesuatu tadi Bapak contohkan ada yang pakai agar supaya glowing, ternyata ketika di kantin tidak disenyumin oleh yang dituju, maka dia akan kecewa. Padahal dia glowing tujuan sayanya apa sih dandan? Padahal untuk si dia. Nah, ini nantinya akan kecewa. Nilai amal soleh hilang. Ya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Riya adalah syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Muncul sikap kepura-puraan. Mukanya ada banyak al-munafikun. Nah, hampir sama dengan al-munafikun. Pura-puraan karena dia pengen pujian aja, bukan niat tulus tadi. Terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Ini turunannya dari sifat tercela riya. Tadi kan disebutkan itu dan turunannya ya. Ini maksudnya turunannya ya. Gila pujian, gila hormat, pengen disanjung-sanjung. Ini turunannya penyakit daripada riya tersebut. Anak-anakku semuanya, kalau di dunia ini penyakit anggaplah yang ganas itu tumor ataupun apa ya? Kanker. Cukup di bawah batu nisan ini. Itu sampai bawah batu nisan aja cukup hilang penyakitnya, di bawah mati hilang. Tapi kalau penyakit akhlak tercela ini sampai yaumul hisab akan dihisab perbuatan. Bahaya sekali. Dosa yang berkelanjutan sampai yaumul hisab nanti. Nah, makanya bahaya. Makanya dihindari nanti ya, bisa menimbulkan pertengkaran. Ia mengungkit kebaikan. Oh, kamu nih bisa videoin gara-gara saya. Wah, nilaimu bagus tuh gara-gara saya. Nanti temennya ternyata nggak terimaan. Mau apalah lagi. Oke, selanjutnya cara dari riya.
Niat hanya kepada Allah. Suka pamer. Pamer itu apa ya? Apa ya pamer itu? Menampak-nampakkan apa yang misalnya saya dapat apa, saya tampakkan. Saya pengen apa tadi digambar tadi menampak-nampakkan, ibadah semoga kalian nyusul semuanya. Nah, niatnya sih bagus mengajak, tapi kalau niatnya itu salah untuk pamer keakuan ketika di Mekah sana, stop kecemburuan sosial. Nah, misalnya teman saya HP-nya baru, malah HP gitu aja, saya juga punya HP yang baru. Saling menasehati dan mengingatkan. Ini saling menasehati gitu sambil candaan ya kalau nasihatin teman, biar teman kita tidak tersinggung. Selalu bersyukur pada Allah. Yaitu ujung-ujungnya orang yang melakukan perbuatan sifat tercela, salah satunya riya, itu tidak adanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah mengingat bahaya riya. Ya, kalau kita berjalan tahu di depan itu ada lubang, maka hal yang pertama adalah ketika kita mengendarai motor, kita hati-hati. Bukan berarti kalau nggak tahu langsung aja dia ngebut, langsung ternyata ada lubang, kirim mendadak, akhirnya jatuhlah di situ. Ya sama dengan mengingat bahaya riya ini. Ya kalau kita melakukan sesuatu ternyata ini termasuk riya ya, ternyata dosanya tidak terampuni ya. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya kita agar supaya dijauhkan dari perbuatan riya tersebut adalah memohon dari Allah. Oke, mungkin ada yang ditanyakan tentang riya tadi? Pak Guru mau tanya, kalau kita kan melakukan sesuatu kebaikan, tapi orang lain tadinya nggak tahu. Tapi nanti suatu saat kita tuh cerita nih kebaikan kita sama orang lain. Dengan harapan kita tuh dipuji. Itu termasuk riya enggak Pak Guru? Nah, bagus benar. Bapak tadi nggak jelaskan itu ya. Kan riya ya menampakkan sesuatu tadi ya, artinya ya. Jadi sebenarnya tadi kan ditujukan ada turunannya. Itu termasuk perbuatan riya, cabangnya riya. Namanya adalah sum'ah, yaitu mendengar-dengarkan. Supaya apa? Mendapat pujian. Iya kah di sana kah? Wah kalau gitu aku nanti juga ke sana. Wah itu biasanya begitu kan harapannya. Tentunya harapannya orang yang menceritakan tersebut. Bagus sekali. Nah, oke, Bapak lanjut Kasih, ya. Pak Guru. Terima kasih. Bapak lanjut ya. Ini nama-nama ini ada Nak Jumi, Nak Muhammad Ghazali. Nah ini Bapak bagi kelompok sesuai apa? Misalnya 1 sampai 5 sampai Ananda Erni. Itu berarti yang nomor 1 kelompok 1, yang nomor 2 kelompok 2, yang nomor 3 kelompok 3, yang nomor 4 kelompok 4, yang nomor 5 kelompok 5. Terus dilanjut nomor absen Ahmad Kurniawan nomor 1, Edi Kurniawan nomor 2, Mawati nomor 3. Ya, di pembelajaran ada evaluasi pembelajaran, disiapkan anak-anak semuanya ya ayat-ayat yang terkait dari pembelajarannya masing-masing. Nilai pengetahuan, nilai keterampilan, penilaian sikap. Nanti ada angket yang harus diconteng-conteng di situ ya nak ya. Ini cukup ini yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Jadi riya itu adalah perbuatan tercela. Ingat penyakit yang ganas di dunia ini cukup di batu nisan aja, dikubur saja. Tapi penyakit sifat tercela itu akan kita bawa mati sampai yaumul hisab. Jadi kalau melakukan sesuatu harus tulus. Oke, sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat mengupdate dirinya menjadi lebih baik supaya kita bermanfaat dan diberikan keberkahan ilmu kita sampai nanti kita presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.